కరుణ వదినా కరుణ Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Akarisak. Merupakan film yang diadopsi dari kejadian nyata atas kematian keluarga Candawat di tahun 2018. Inspektur Anya Saurabh ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian 11 anggota keluarga Jawahar Singh yang ditemukan tewas tergantung. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Ryunesuke _official 1187, Alimuddin Rumodar V8R, Ozil 697, Afsep Abdus Somad 5769, Pak Krisusanto _540. Setelah melakukan olah TKP, Anya menemukan hal-hal yang janggal di keluarga Jawahar Singh. Masih belum memutuskan kematian keluarga tersebut sebagai pembunuhan atau bunuh massal. Semua penyelidikan menyimpulkan ke sesuatu yang tak terduga. Tonton sampai akhir untuk tahu cerita fakta yang sebenarnya, dan cerita Akarisak pun dimulai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my... Pagi hari, daerah Kisanagar, kota Delhi, tepatnya 16 April 2018, seorang penjual susu sedang mengantarkan pesanan ke rumah keluarga bernama Jawahar Singh. Dan karena tidak ada yang menyaut panggilannya, ia pun meminta tolong kepada seorang tetangga. Namun saat sudah berada di dalam, mereka pun dikejutkan dengan kematian keluarga Jawahar yang ternyata sudah tewas tergantung. Kasus kematian massal ini langsung menjadi trending topik di seluruh India. Kepolisian yang menanganinya segera mengirimkan petugas terbaik bernama Inspektur Anya Saurabh. Korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, mulai dari cucu berumur 9 tahun sampai seorang nenek lanjut usia berumur 71 tahun. Melihat kematian mereka yang tidak lazim, Anya sempat berpikir jika kejadian tersebut merupakan sebuah pembunuhan, karena pada dasarnya kedua tangan semua korban terikat dengan tali yang disimpul di atas pinggul. Dan tak hanya itu saja, bangku yang digunakan juga terlempar jauh ke belakang. Dan ditambah, semua korban yang matanya tertutup kain membuat Anya semakin yakin jika mereka semua diikat satu persatu dan kemudian didorong secara paksa. Dugaan pembunuhan yang disampaikan Anya juga diperkuat dengan kematian sang nenek yang mendapat pukulan di kepala bagian belakang. Dan karena hal itulah, Anya pun yakin jika si pembunuh lebih dulu melakukan pemukulan sebelum pencekikan. Dan berikut adalah daftar ke-11 nama yang menjadi korban pembunuhan. Yang pertama adalah Nyonya Vijaya Devi, umur 71 tahun dan merupakan orang tua di keluarga tersebut. Yang kedua Ades dan seluruh anggota keluarganya. Ades merupakan putra tertua Nyonya Vijaya Devi. Ia menikah dengan wanita bernama Karuna dan memiliki 3 orang anak yang bernama Nitya, Amber, dan juga Niti. Yang ketiga adalah Bhuvan dan keluarganya. Bhuvan adalah anak bungsu Nyonya Vijaya Devi. Ia menikah dengan wanita bernama Punam dan memiliki seorang putra bernama Par. Dalam kasus kematian ini, Anya sebenarnya merasa janggal dengan sesuatu yang berkaitan dengan Bhuvan. Ia melihat jika Bhuvan keadaannya berbeda dengan yang lainnya. Ia meninggal dengan mata yang tidak tertutup dan tangan yang tidak terikat. Yang keempat adalah Babita. Babita adalah anak ketiga Nyonya Vijaya Devi. Pasca meninggal sang suami, Babita, dan putrinya bernama Ansika kini hidup bersama saudara-saudaranya. Ayah sekaligus kakek dalam keluarga ini bernama Jawahar Singh. Namun beliau yang merupakan pensiunan kepolisian sudah meninggal sejak tahun 2007. Dahulunya, keluarga Jawahar Singh tinggal di daerah Bojipura. Namun karena sebuah alasan tertentu, mereka pun memutuskan pindah ke daerah Kisanagar pada tahun 2008. Di sisi lain, Bhuvan dan Ades adalah tulang punggung keluarga Jawahar Singh. Mereka yang tinggal dalam satu atap membuka toko cat dan toko susu yang letaknya ada di lantai bawah.
anak kedua Nyonya Wijaya Devi bernama Kavita yang tinggal di luar kota, mengatakan jika seminggu yang lalu mereka sempat mengadakan acara pertunangan Ansika. Namun setelah acara selesai, ia pun tidak mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga besarnya. Melalui rekaman CCTV, di malam pembunuhan terlihat ada seorang pria mengendarai sepeda motor dan setelahnya ia kemudian memasuki kediaman para korban pada pukul 1.30 dini hari. Sedikit curiga dengan tunangan Ansika yang bernama Aman, Anya langsung melakukan interogasi. Dan faktanya, saat malam pembunuhan, Aman mengatakan jika dirinya berada di apartemen dan tidak keluar setelah jam 9 malam. Namun sekembalinya aman dari kantor polisi, terungkap sebuah fakta tentang hubungan asmaranya dengan Ansika. 3 hari setelah pertunangan selesai, Aman dan Ansika terlibat pertengkaran hebat. Aman yang berterus terang jika dirinya adalah seorang pecandu membuat Ansika merasa dibohongi. Dan puncaknya, dalam perkelahian mereka, Ansika mengatakan jika hal itu diketahui keluarga besarnya, kemungkinan pernikahan mereka akan dibatalkan. Dengan segenap ketulusan, Aman meyakinkan jika dirinya telah berubah, dan walaupun Ansika berjanji akan merahasiakan hal tersebut, namun ia masih memiliki kekhawatiran untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Setelah menginterogasi beberapa orang terkait, Anya mendapatkan informasi dari pria penjual susu. Pria itu mengatakan jika setahun yang lalu ia sempat melihat Ades diancam oleh 2 orang gangster dan melihat ciri-cirinya, kemungkinan mereka adalah anak buah ketua gangster bernama Mahipal. Namun setelah Anya mengembangkan penyelidikannya, ia pun sedikit terkejut lantaran Mahipal telah tewas di tangan ketua gangster bernama Randi Pujara. Dan melalui investigasi singkat, didapatkan fakta jika Randi Pujara memiliki hubungan dekat dengan Ades. Dan karena temuan ini, Anya pun menarik kesimpulan jika 11 kematian keluarga Jawahar Singh kemungkinan berkaitan dengan balas dendam gangster antar kota. Di tempat lain, Aman yang merasa penasaran dengan kematian massal tersebut, kemudian mendatangi Bibi Kavita untuk mencari informasi, dan melalui cerita yang disampaikan beliau, akhirnya terungkaplah sebuah fakta masa lalu tentang keluarga Jawahar. Februari 2007, Bhuvan bersama sang ayah sedang melakukan olahraga berkuda di sebuah padang rumput. Namun di tengah perjalanan, Bhuvan kemudian menendang pinggul kuda sampai sang ayah terlempar dari sana. Ternyata sepatu yang digunakan Bhuvan terdapat sebuah paku, sehingga saat ia melakukan tendangan, kuda tersebut seketika memberontak dan kemudian melempar tubuh sang ayah sampai kepala beliau terhempas pada batu. Puncaknya, karena kesalahan yang dilakukan Bhuvan, Tuan Jawahar akhirnya mengembuskan nafas terakhir setelah kehilangan banyak darah di tempat tersebut. Di sisi lain, Tuan Jawahar memiliki seorang sahabat dekat bernama Tuan Daulat, dan sepeninggalannya, Bhuvan kemudian bekerja di toko bangunan milik Tuan Daulat untuk membantu perekonomian keluarga. Namun di luar apa yang diharapkannya, Bhuvan malah lebih sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Puncaknya, saat Tuan Daulat menuduhnya menggelapkan barang jualan, ia pun akhirnya didorong sampai tertimpa besi bangunan. Akibat insiden yang dialaminya, Bhuvan mengalami luka serius di kepala bagian belakang, dan setelah mendapatkan perawatan beberapa minggu, ia juga kehilangan pita suaranya. Sebenarnya di antara keluarga Tuan Daulat dan keluarga Tuan Jawahar, terdapat sebuah ikatan yang cukup dekat. Putra Tuan Daulat bernama Jayan dahulunya telah dijodohkan dengan Ansika melalui persetujuan Tuan Jawahar. Namun karena insiden yang menimpa Bhuvan, perjodohan di antara mereka seketika dibatalkan. Dan mengetahui Ansika telah bertunangan dengan pria lain, Jayan kembali meneror dan berjanji akan menuntut balas. Curiga jika Jayan memiliki keterkaitan, Aman langsung mendatangi kediamannya dan berpura-pura menjadi seorang wartawan. Aman pun berhasil menggali informasi yang lebih banyak. Sejatinya, Jayan ternyata tidak mengetahui apapun tentang insiden pembunuhan, dan ditambah perasaan cintanya yang sangat besar kepada Ansika mempertegas jika dirinya tidak mungkin terlibat dalam pembunuhan massal. Anya dan timnya berhasil melakukan penangkapan kepada 2 orang gangster yang sebelumnya mengancam Ades. Namun saat diinterogasi dilakukan, mereka pun mengatakan
jika semua anggota gangster Mahipal tidak ada kaitannya dengan kematian keluarga Jawahar. Alasan mereka memberikan ancaman kepada Ades karena dahulunya yang bersangkutan pernah memiliki hutang sebanyak 200 juta. Singkatnya, dari temuan ini, Anya pun menarik kesimpulan jika kematian keluarga Jawahar bukanlah tindakan pembunuhan, apalagi 200 penduduk Kisar Nagar mengatakan jika semua korban merupakan pribadi yang sangat baik dan tidak memiliki masalah dengan siapapun. Merasa penyelidikannya kurang efektif, Anya dan timnya kembali melakukan investigasi ulang. Mereka mengitari setiap sudut bangunan rumah dan akhirnya ditemukanlah beberapa hal yang sedikit janggal. Yang pertama, di samping bangunan rumah korban, terdapat 11 saluran pipa yang menjuntai keluar. 7 diantaranya menghadap ke bawah dan 4 lainnya menghadap ke depan. Faktanya, jumlah pipa-pipa tersebut menunjukkan angka yang sama persis dengan jumlah banyaknya korban. 7 diantaranya adalah wanita dan 4 diantaranya adalah pria. Temuan kedua adalah pintu jendela dan juga pagar, masing-masing berjumlah 11 buah. Dan bahkan jika mengaitkan kematian Tuan Jawahar dengan kematian 11 anggota keluarga, selisihnya adalah 11 tahun. Pada akhirnya, berdasarkan temuan ini, Anya pun menarik kesimpulan jika keluarga Tuan Jawahar memiliki rahasia tentang angka 11. Di sisi lain, Aman mendapatkan informasi jika putra Ades yang bernama Art memiliki seorang sahabat bernama Kisor. Dan faktanya, selama ini Kisor seringkali berkunjung ke kediaman keluarga Jawahar untuk bermain bersamaan. Setelah mendekati dan mengajaknya bercanda, Kisor bercerita jika selama ini keluarga Jawahar selalu melaksanakan ritual doa di malam hari. Dan dalam ritual tersebut, ia sering melihat Paman Bufan mengeluarkan suara aneh dengan bahasa yang berbeda. Kisor juga menambahkan jika semua yang diucapkan Paman Bufan sepenuhnya dicatat oleh Ansika di sebuah buku besar. Anya meyakini jika keluarga Jawahar memiliki seorang guru spiritual. Anya berhasil mendapatkan petunjuk melalui video pertunangan Ansika. Dalam video tersebut, ada seorang tamu undangan berpakaian sedikit sakral, dan setelah diselidiki, ternyata orang tersebut bernama Baba Chamatkari yang merupakan guru spiritual terkenal di daerah Kerala. Tak butuh waktu lama, Anya bersama timnya langsung melakukan pengejaran, dan setelah dilakukan interogasi, terkuaklah beberapa fakta tentang latar belakang kehidupan keluarga Jawahar. 5 tahun yang lalu, Baba mengatakan jika Bufan mendatanginya sambil menceritakan sebuah kejadian aneh pasca perlakuan kasar yang diterimanya dari Tuan Daulat. Bufan bermimpi bertemu dengan sang ayah. Beliau mengatakan akan terjadi sesuatu kepada Tuan Daulat karena sejatinya Bufan tidak pernah melakukan kecurangan. Ia hanya difitnah oleh karyawannya yang lain yang cemburu dengan kinerjanya. Beberapa hari setelah mimpi tersebut, toko bangunan Tuan Daulat habis terbakar dan Bufan menyaksikan hal itu. Bufan merasa yakin jika insiden yang dialami Tuan Daulat adalah hukuman dari sang ayah. Kepada anggota keluarga, Bufan kemudian menceritakan mimpi yang dialaminya, dan walaupun sang ibu memintanya berpikir secara rasional, Bufan tetap menganggap jika kejadian ini adalah bantuan dari ayah mereka. Puncaknya, saat acara doa bersama, Bufan tiba-tiba saja mendapatkan pita suaranya. Namun yang aneh, intonasinya yang keluar bukanlah suaranya sendiri, melainkan suara Tuan Jawahar. Sejak kejadian ini, Bufan seringkali bermimpi bertemu dengan sang ayah. Bahkan karena kebiasaan yang berulang tersebut, ia pun menganggap jika ayah mereka sebenarnya masih hidup. Beliau melihat dan memberikan solusi permasalahan keluarga dari dunia yang berbeda. Baba menambahkan kepada Anya jika setahun yang lalu, Bufan sempat mengalami ketakutan lantaran ia tak melihat keberadaan sang ayah di dalam mimpi. Dan pada akhirnya, karena ketakutan tersebut, ia pun meminta tolong agar diberikan solusi. Namun setelah masalahnya selesai, Bufan tidak pernah lagi melakukan kunjungan, dan pertemuan terakhir mereka adalah di acara pertunangan Ansika. Dengan penuh kejujurannya, Baba mengatakan jika ia tak pernah mempengaruhi Bufan untuk melakukan hal-hal yang dia anggap ekstrim. Termasuk salah satunya adalah kematian mereka yang sangat tidak lazim. Karena banyaknya tekanan yang berdatangan dari media sosial, komisaris meminta Anya agar secepatnya menyelesaikan kasus tersebut.
karena bagaimanapun di luar sana sudah banyak isu perseliweran dengan berbagai versi. నేనొకటి ఆలోచిస్తున్నాను నీకు తోడుగా Di sisi lain, ternyata sepeda motor yang terekam CCTV di malam pembunuhan itu adalah milik Aman. Dan dari sini bisa disimpulkan jika orang yang memasuki kediaman korban di malam pembunuhan adalah Aman. Setelah diinterogasi dan dibawa ke kantor polisi, Aman mengatakan jika kedatangannya hanya untuk memberikan kejutan kepada Anshika. Niat hati ingin meminta maaf karena pertengkaran kemarin, Aman malah menyaksikan 11 anggota keluarga Jawahar yang tewas tergantung. Dan tidak tahu apa penyebab kematian tersebut, Aman memutuskan pergi dan mencari tahu kebenarannya. Pada akhirnya, melalui informasi yang diterimanya dari Kishore, Aman mengatakan jika keluarga Jawahar memiliki buku catatan keluarga dan kemungkinan buku tersebut memiliki keterkaitan dengan penyebab kematian mereka. Singkatnya, melalui informasi yang disampaikan Aman, Anya langsung melakukan penyelidikan ulang dan pada akhirnya, setelah berkeliling, ia pun berhasil menemukan beberapa buku catatan yang tersembunyi di kandang hewan peliharaan Bhuvan. Setelah dibaca, ternyata buku tersebut adalah buku catatan keluarga yang ditulis sejak 10 tahun silam, dan melalui rangkaian peristiwa yang tertulis di dalamnya, tersimpul jika kematian keluarga Jawahar memiliki keterkaitan dengan mimpi yang dialami Bhuvan. Maret 2017, setelah mendapatkan nasihat dari Baba, Bhuvan kembali bertemu dengan sang ayah di dalam mimpi. Beliau mengatakan, jika mulai saat ini seluruh anggota keluarga Jawahar Singh akan mendapatkan keberuntungan yang tiada henti-hentinya. Anshika yang sudah beberapa tahun menganggur berhasil mendapatkan pekerjaan setelah sekian lama. Bahkan di usianya yang ke-32 tahun yang tak kunjung terjadi, kini mulai mendapatkan titik terang. Ia berkenalan dengan seorang pria yang tak lain adalah Aman dan mereka pun akan melangsungkan pernikahan di tahun depan. Tak hanya Anshika, Nitya, Amber, Niti, dan juga Ed ternyata juga mendapatkan keberuntungan. Baik hal itu merupakan urusan sekolah ataupun keseharian mereka. Dan atas saran Bhuvan, Ades juga bisa mendirikan toko susu untuk membantu perekonomian keluarga. Dan karena kesuksesannya tersebut, Ades bisa melunasi semua hutang-hutangnya yang tersebar di banyak tempat. Intinya, Bhuvan mengatakan kepada seluruh anggota keluarganya jika keberhasilan yang mereka raih merupakan campur tangan sang ayah. Dan oleh sebab itu, mereka harus selalu memuja dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada beliau. Keseluruhan buku yang ditemukan hanya berjumlah 11 buah. Sebagian besar merupakan tulisan dari Bhuvan dan sebagian kecil lainnya merupakan tulisan Anshika dan beberapa anggota keluarga. Apa yang ditulis Bhuvan bisa dipastikan merupakan rangkaian kejadian yang dialaminya melalui alam mimpi. Sedangkan yang ditulis Anshika merupakan kata-kata yang disampaikan Bhuvan saat kerasukan arwah sang ayah. Juli 2017, Bhuvan bertemu sahabat lamanya yang merupakan seorang pengusaha bernama Rakesh. Rakesh yang terkesan dengan kesuksesan yang diraih Bhuvan bertanya apa rahasia di balik semua itu. Dan karena tidak bisa merahasiakan hal apapun dari sahabatnya, Bhuvan akhirnya berterus terang. Ia mengatakan jika selama ini keluarganya sukses karena mendapatkan nasihat hidup dari sang ayah melalui mimpi. Singkatnya, inti dalam percakapan mereka, Bhuvan mengatakan jika sebagian jiwanya saat ini terdapat jiwa sang ayah yang selalu muncul untuk memberikan pertolongan. Apa yang disampaikan Bhuvan ternyata membuat Rakesh sedikit aneh. Ia merasa khawatir karena yang dialami Bhuvan bisa dikatakan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Pada akhirnya, untuk membuktikan apakah hal tersebut merupakan kejadian nyata atau sekedar imajinasi, Rakesh menyarankan agar Bhuvan menemui dokter psikiater bernama Manoj Chaudhry. Singkatnya, setelah berkonsultasi dengan beliau, tersimpulkanlah jika Bhuvan sebenarnya masih memiliki trauma dengan kejadian di masa lalu. Ia selalu berimajinasikan hal-hal yang tidak nyata seolah-olah menjadi kenyataan, dan jika ditarik dari riwayatnya, kemungkinan hal itu terjadi karena perasaan bersalah dan benturan keras di masa lalu. Namun walaupun begitu, dokter menambahkan jika semua hal aneh yang dialami Bhuvan bisa diobati dengan cara terapi rutin dan konsumsi obat-obatan secara teratur. Di sisi lain, setelah mendapatkan solusi atas semua masalahnya, Bhuvan malah memutuskan untuk tidak melaksanakan perintah Dr. Manoj
Dan puncaknya, saat kembali bermimpi bertemu dengan sang ayah, beliau mengatakan kepada Bufan jika ia tidak bisa selamanya hadir di kehidupan keluarga. Anya mendapatkan laporan forensik yang menyatakan jika 11 kematian keluarga Jawahar terjadi di dalam waktu yang bersamaan. Bahkan Nyonya Vijayanti yang diklaim meninggal karena serangan di kepala ternyata sudah lebih dulu tewas sebelum mendapatkan pukulan. Dan pada akhirnya, karena informasi, Anya pun semakin yakin jika 11 anggota keluarga Jawahar tidak tewas karena pembunuhan. 10 April 2018, Bufan menyampaikan keresahannya kepada Ades dan seluruh anggota keluarga. Ia mengatakan jika beberapa hari lagi sang ayah akan pergi meninggalkan mereka, dan agar bisa mempertahankan beliau, Bufan mengatakan jika mereka harus melakukan sebuah ritual yang dinamakan aksi sadhana. Sebulan yang lalu, ternyata Bufan kembali bermimpi bertemu dengan sang ayah, dan dalam mimpinya, beliau mengatakan jika ia bisa hadir kembali bila 11 anggota keluarga melakukan ritual khusus. Dan terkait bagaimana ritual tersebut dilaksanakan, Bufan harus mencari tahunya melalui sebuah surat pusaka yang tertinggal di rumah lama. Bufan mengatakan jika ritual yang dimaksud adalah aksi sadhana, di mana setiap anggota keluarga harus memanjatkan doa sambil berdiri menyerupai akar pohon beringin, dan jika hal itu dilaksanakan secara ikhlas, maka hajat yang disampaikan akan terlaksana, termasuk harapan mereka semua yang menginginkan kehadiran sang ayah di tengah-tengah keluarga. Namun terkait tata caranya, Bufan menambahkan jika ritual aksi sadhana sebenarnya cukuplah berat karena mereka diharuskan mengikat sebuah tali ke dalam leher dan kemudian berdiri sambil menutup mata dan mengikat kedua tangan dari belakang. Intinya, ritual aksi sadhana dilakukan seperti orang yang sedang melakukan bundir. Dan jika hal itu berhasil dilakukan, maka keinginan yang selama ini diimpikan akan tercapai. Buku catatan yang ditulis Bufan dan seluruh keluarganya hanya tertulis sampai rencana ritual dilaksanakan, sehingga untuk memecahkan kasusnya, Anya harus mencari tahu sendiri. Dan puncaknya, setelah menemukan pusaka aksi sadhana, akhirnya teka-teki yang selama ini menjadi pertanyaan besar berhasil terpecahkan. Setelah meyakini semua yang disampaikan Bufan, seluruh anggota keluarga Jawahar Singh kini telah bersiap melakukan ritual aksi sadhana. Tangan mereka kemudian diikat satu persatu dengan menggunakan tali. Dan setelahnya, mata mereka juga ditutup dengan menggunakan kain. Setelah menyusun formasi menyerupai Rasim Bintang 11. Bufan kemudian memimpin doa yang selanjutnya diikuti oleh semua anggota keluarga. Namun beberapa menit memanjatkan doa, Bufan menyadari jika usaha yang mereka lakukan belumlah maksimal. Bufan teringat jika pada dasarnya ritual aksi sadhana mengharuskan mereka bergelantungan seperti akar pohon beringin yang terjuntai ke bawah dan tidak menyentuh tanah. Yang dengan kata lain, mereka diharuskan melakukan bundir massal untuk mendapatkan keinginan yang diimpikan. Pada akhirnya, setelah memikirkan segala resikonya, Bufan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada semua anggota keluarga, dan karena sudah mempercayai kata-katanya, mereka pun tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Bufan. Singkatnya, setelah semua bangku diikat dengan menggunakan tali panjang, Bufan langsung menariknya secara bersamaan, dan setelah bangku-bangku tersebut terlempar jauh ke belakang, semua anggota keluarga Jawahar Singh tewas tergantung seperti orang melakukan bundir. Nyonya Vijayanti yang diikat menggunakan ikat pinggang, seketika ikatannya terlepas dan ia pun menghempas ke lantai. Dan karena itulah di kepala bagian belakang beliau terdapat sebuah luka yang cukup parah. Di ujung kematiannya, Bufan ternyata sempat melihat bayangan sang ayah muncul di hadapannya. Namun beberapa detik kemudian, ia baru menyadari jika hal tersebut hanyalah halusinasi. Kepada anggotanya, Anya mengatakan jika Bufan sebenarnya telah salah mengartikan arti aksi sadhana, karena sejatinya aksi sadhana merupakan sebuah perumpamaan yang dikhususkan untuk melambangkan persatuan seperti akar dan ranting pohon beringin. Puncaknya, Anya pun menyatakan jika kasus kematian keluarga Jawahar Singh murni karena kesalahan Bufan. Ia yang merasa bersalah atas kematian sang ayah mengajak seluruh anggota keluarganya melakukan ritual berdasarkan imajinasinya sendiri. Dan pada akhirnya, setelah semua misteri terpecahkan, Anya dan seluruh anggota tim kepolisian langsung menghentikan penyelidikan. Dan bersamaan dengan kembalinya mereka, film pun berakhir.
Film Akarisak merupakan sebuah film yang diadopsi dari kejadian nyata atas kematian keluarga Chandawat di tahun 2018. Simpang siur penyebab kematian mereka sebenarnya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang ini. Bahkan beberapa pihak termasuk anggota keluarga yang masih selamat mengklaim jika sebenarnya kematian mereka merupakan sebuah pembunuhan. Namun melalui petunjuk yang didapatkan kepolisian, kemungkinan hal itu adalah salah besar, karena melalui rekaman CCTV terlihat beberapa anggota keluarga Chandawat membeli kawat dan beberapa perlengkapan lainnya untuk digunakan di ritual terlarang. Now what you see on your screen right now is two women walking in with a stack of stools.